Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Scene episode 13 diawali dengan memperlihatkan Jim yang sudah diselamatkan dan dirawat di klinik. Agak parah juga lukanya. Kata Christy, 3 rusuknya retak dan paru-parunya lebam, tapi bisa kok diobati. Setelah Christy, Julie, dan Ethan pergi, Tabi pun berbicara serius dengan Jim. Pertama-tama, mereka berdua sangat bersyukur mengetahui keduanya sama-sama selamat dan masih hidup. Lalu, Tabi mengungkapkan tentang temuannya di bawah basement, bahwa kabel-kabel di rumah itu tidak terhubung dengan apapun. Jadi, mereka pun menjadi bertanya-tanya, sebenarnya mereka mendapatkan listriknya dari mana? Di kantor sheriff, Pak Stephen sedang berbincang serius dengan Alice. Di situ Pak Stephen bercerita kalau dirinya sendiri tidak mengerti bagaimana dia bisa berpindah tempat saat memasuki sebuah pohon. Dan kini Pak Stephen tidak tahu di mana keberadaan si Sarah. Kemudian Alice juga curhat kepada ayahnya itu tentang kejadian semalam. Bagaimana Fatima sepertinya mulai terganggu mentalnya akibat teror dari para makhluk Nightmare. Lalu di situ Pak Stephen memberi nasihat bahwa hanya Alice lah yang bisa menjadi sumber kekuatan untuk Fatima. Jadi Alice harus selalu ada untuk Fatima jika Alice ingin Fatima tidak kenapa-napa. Ayah dan anak itu lalu berpelukan. Sang ayah berjanji akan berusaha menemukan jalan keluar dari semua kekacauan ini. Beberapa saat kemudian di luar terjadi keributan antara Donna dengan Randall si bebal. Jadi Randall ini memiliki senjata api di tasnya dan Donna ingin menyitanya dikarenakan peraturan di sini adalah warga tidak boleh membawa senjata api. Itu demi keamanan dan kenyamanan bersama. Tapi Randall sama sekali tidak mau mendengarkan. Hingga tibalah Pak Stephen di sana yang dengan tegasnya berkata kepada Randall, jika Randall ingin memegang senjata api, maka dia harus tinggal di hutan dan hidup sendiri. Dan jikalau Randall ingin ikut tinggal bersama mereka di kota, maka Randall harus menyerahkan senjata apinya. Karena Randall gak berani juga gitu kan tinggal di hutan sendirian. Dia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan senjata api miliknya. Terlihat pemuda itu pergi dengan perasaan kesal. Setelah itu orang-orang yang ada di sana pun dibubarkan. Kemudian Donna curhat kepada Pak Stephen tentang tanaman mereka yang setengahnya habis tersapu oleh badai. Jadi mereka benar-benar harus menjatah makanan sekarang, apalagi dengan hadirnya orang-orang baru. Selain itu, Donna juga ingin tahu apa yang terjadi selama Pak Stephen mencari jawaban di hutan. Tapi sepertinya Pak Stephen tidak mau menceritakannya. Di saat yang sama, Victor baru kembali ke kamarnya di rumah koloni. Ia terkejut saat mendapati ruangannya itu dalam keadaan berantakan. Victor pun segera mencari barang kesayangannya karena takutnya dicuri. Dan ternyata benar, barang itu sudah tidak ada. Dia lantas bertanya pada salah satu warga rumah koloni, sebut saja dia Binoni. Binoni memberitahu Victor kalau yang masuk ke kamar Victor adalah Jade bersama anaknya Jim yang kecil, yaitu si Ethan. Saat ini Jade sedang asyik memainkan biola di rumah. Sepertinya biola itulah barang kesayangan Victor. Terdengarlah suara Victor yang menggedor-gedor pintu rumah, menghentikan aktivitas Jade. Saat melihat Victor, Jade tampak senang dan tak menyangka pria itu masih hidup. Dan saat itu juga Victor merebut kembali biola miliknya. Ia marah kepada Jade karena masuk ke kamarnya tanpa izin. Jade pun mengikuti pria yang sedang marah itu. Iya, maaf, aku salah, Pik. Tapi aku mengira kau sudah mati. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Terus, by the way, berhenti, tolong berhenti sebentar. Kau harus tahu, Pik. Selama aku di sini, aku terus melihat simbol misterius ini. Aku kira itu hanya halusinasiku, tapi aku menemukan buku yang di dalamnya bergambar simbol-simbol itu, Pik. Selain buku itu, Jade juga menemukan foto seorang pria yang kemungkinannya pria itulah yang menggambar simbol di buku. Pastilah pria itu juga melihat simbol-simbol ini, sama seperti Jade. Dan di belakang pria itu, tertangkap juga penampakan Victor kecil. Menurut Jade, mungkin hal ini bisa menjadi kunci untuk mereka agar bisa keluar dari tempat antah berantah ini. Seharusnya kau jangan sentuh itu bukan milikmu, dan menjauh dariku. Hanya itu respon dari Victor, seraya dirinya pergi meninggalkan Jade. Tabi dan Julie saat ini sedang di gudang, mencari pakaian untuk keluarga mereka. Karena semua pakaian mereka sudah tertimbun reruntuhan rumah.
Tapi saat mereka mau pulang, Tabi melihat penampakan dua bocil creepy di jalan sedang menatap ke arahnya. Julie bertanya ada apa, namun Tabi bilang bukan apa-apa. Singkat cerita, saat keduanya sudah berada di rumah, Julie masih penasaran dan terus bertanya, ibunya melihat apa tadi di jalan. By the way, ini rumahnya Bu Liu guys ya. Untuk sementara keluarga Jim akan tinggal di rumah tersebut. Pada akhirnya, Tabi pun mau cerita kepada Julie kalau tadi ia melihat penampakan dua bocil creepy. Saat melihatnya, perasaan Tabi terasa sangat tidak nyaman. Mungkin karena penampilan dua bocil itu yang cukup serem. Terserah kalau Julie tidak percaya, tapi sepertinya Julie mempercayai perkataan ibunya itu. Di sisi lain, Kenny dan Ellie saat ini sedang memeriksa jebakan hewan mereka di pinggir kota dekat hutan. Alice juga sekalian ngambilin bunga buat diberikan kepada Fatima nanti. Lalu di sana, secara mengejutkan mereka menemukan seorang wanita yang kepalanya tertusuk besi, tembus sampai menancap di pohon. Keduanya semakin kaget saat mengetahui wanita itu masih hidup, dan Kenny pun buru-buru pergi untuk memanggil Christy. Yap, benar, wanita ini adalah pasangan kekasih semalam yang ada di barnya Tom. Namanya adalah Kelly kalau kalian lupa, dan Brian pacarnya entah kemana. Sementara itu, Fatima saat ini sedang menemani Elgin berkeliling, sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Elgin. Di suatu momen, tiba-tiba Elgin bertanya, apakah di sekitar sini ada sebuah danau? Fatima menjawab ada, dibawalah Elgin ke sana. Ternyata benar, danau ini seperti yang ada di mimpiku, ucap pemuda itu. Mendengarnya Fatima tidak terkejut, karena sebelumnya juga ada beberapa orang yang mengalami mimpi seperti Elgin. Tapi itu tidak berarti sesuatu. Sama sekali tidak memberikan jawaban bagaimana caranya mereka bisa menyelamatkan diri dari tempat antah berantah ini. Kembali pada Alice yang saat ini terus berusaha mengajak Kelly bicara agar dia tetap tersadar. Tapi anehnya Kelly berkata kalau kepalanya tidak terasa sakit sama sekali. Dia seperti mati rasa. Dan Kelly juga bercerita bahwa yang melakukan ini adalah para makhluk Nightmoon. Awalnya ia dan Brian diseret oleh makhluk-makhluk itu keluar dari bar. Lalu Kelly dibiarkan melihat bagaimana mereka menyiksa dan membunuh Brian dengan cara yang sangat mengerikan. Setelah itu baru ia dibawa ke sini dan ditancepin besi kepalanya. Hal itu membuat Alice dan kita penasaran. Kenapa makhluk Nightmoon tidak membunuh Kelly seperti yang lainnya? Tubuh Kelly masih utuh. Tak lama kemudian Kenny dan Christy akhirnya sampai. Akan tetapi setelah Christy mencoba memeriksa keadaan Kelly, ia pun menyimpulkan kalau kondisi ini di luar kemampuannya. Dikarenakan kalaupun misalnya Kelly dibawa ke rumah sakit yang fasilitasnya memadai, dokter bedah yang sangat ahli pun butuh 15 jam untuk melakukan operasi. Sedangkan klinik yang mereka punya fasilitas dan peralatannya masih kurang. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah membiarkan Kelly meninggoy dengan tenang. Dan kenyataan bahwa Kelly masih hidup setelah kepalanya ditusuk besi itu adalah suatu keajaiban, kata Christy. Dengan pelan-pelan Christy pun mencoba memberitahu Kelly bahwa mereka tidak bisa menolong wanita itu. Dan meskipun itu kenyataan yang berat dan pahit, tapi Kelly harus tahu kalau dia tidak akan berhasil selamat. Sepertinya Kelly menerima dengan damai hal tersebut. Sebelum mati ia ingin Christy untuk menuliskan pesan untuk disampaikan kepada ibunya. Kelly ingin menuliskan permintaan maaf kepada ibunya karena saat ia pergi waktu itu Kelly sedang marah pada ibunya. Tapi belum saja Kelly menyelesaikan ucapan tentang pesannya, tiba-tiba ia merasa sangat kesakitan. Jeritanya sampai terdengar oleh Pak Stephen yang kebetulan sedang berkunjung ke makam istrinya. Setelah mendengar penjelasan dari Christy, Pak Stephen pun segera tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi mereka tidak mau Kelly mati dalam keadaan tertembak senjata api. Menurut mereka itu tidak manusiawi. Jadi Pak Stephen pun mengakhiri penderitaannya Kelly dengan cara mencabut besi itu dari kepala wanita itu. Kelly pun meninggoy dunia. Kamera kembali menyorot Tabi yang kali ini menemani Ethan bermain. Ethan mendapatkan sebuah permainan puzzle dari tempat penyimpanan. Akan tetapi, saat anak itu berhasil menyelesaikan puzzle-nya, Tabi pun teringat dengan pengalamannya saat di dalam gua Nightmoon. Tabi juga melihat batu yang tersusun seperti puzzle-nya Ethan. Tiba-tiba ia juga melihat kembali penampakan sosok dua bocil creepy.
Langsung saja Tabi mengajak Ethan untuk masuk ke dalam rumah. Beralih pada Pak Stephen yang memutuskan untuk menemui Donna karena ia ingin menceritakan sesuatu yang barusan dia alami diceritakannya kepada Donna, termasuk apa yang menimpa kepada Brian dan Kelly. Tapi ada satu hal yang sangat aneh di situ. Donna, dulu waktu aku awal-awal menjadi tentara, kelompokku terkena serangan bom. 2 orang tewas dan 1 orang terluka. Tapi selang 1 jam kemudian, orang itu pun tewas di saat aku berusaha menolongnya. Itulah kali pertama aku melihat orang meninggal di hadapanku. Dan asal kau tahu, nama orang itu adalah Kopral Brian Kelly, ucap Pak Stephen. Bagaimana ini semua bisa menjadi sangat kebetulan sekali? Pak Stephen mulai semakin bertanya-tanya apakah benar ini semua nyata. Donna pun berusaha menyadarkan pria itu bahwa Pak Stephen tidak boleh kehilangan kewarasannya. Pria itu harus tetap waras karena semua orang di tempat ini sangat membutuhkan sosok Pak Stephen. Scene episode 13 lalu ditutup dengan memperlihatkan Alice yang menemui Fatima di kantin. Mereka berdua kan berencana untuk menikah setelah menyelamatkan diri dari tempat ini. Tapi Alice tidak mau menunggu lagi. Jadi ia mengajak Fatima untuk menikah sesegera mungkin. Hal itu pun bisa sedikit meredakan kesedihan dan kegalauan di hatinya Fatima. Keduanya terlihat bahagia. Tapi ternyata itu bukan scene penutupan. Scene penutupan yang sebenarnya adalah Kenny yang pergi ke basement gereja karena ingin mencari sesuatu. Dan secara mengejutkannya, ia malah bertemu dengan sosok bernama Sarah Sukara. Prom bersambung berlanjut ke episode 14. Episode kali ini dimulai dengan memperlihatkan Tabi yang terlihat sedang termenung. Julie yang melihat hal itu merasa khawatir dan berkata kalau ibunya bisa menceritakan apapun padanya. Tidak ingin membuat putrinya khawatir, Tabi lalu memberitahu tentang bocil creepy yang terus muncul dan mengganggunya. Meskipun mengganggu, Tabi meyakinkan Julie kalau dia baik-baik saja. Akan tetapi Tabi merasa harus berbicara dengan Jim. Karena itu Tabi pun berpamitan pada Julie karena dia akan pergi sebentar untuk menemui suaminya itu. Sesaat setelah Tabi pergi, Julie hendak mengantar Ethan untuk pergi menemui Victor. Tiba-tiba Jed masuk ke dalam rumah dan tampak tidak suka saat mengetahui kalau keluarga Jim ikut tinggal di rumah keluarga Kenny. Meskipun ucapan Jed sedikit kasar dan kurang menyenangkan, namun Julie dan Ethan memilih untuk tidak memperdulikannya. Beberapa saat kemudian, Julie dan Ethan sudah sampai di rumah koloni. Ethan segera pergi menuju kamar Victor, sementara Julie menunggunya di luar. Ethan mengetuk pintu kamar Victor beberapa kali sampai pria itu mau membukakannya. Victor tampak masih marah kepada Ethan. Namun Ethan mencoba membela diri dengan menjelaskan kalau dia sudah mencoba menghentikan Jed yang mengacak-acak kamarnya Victor, tapi tidak berhasil. Ethan lalu berterima kasih karena Victor telah membantu menyelamatkan ibunya. Mendengar itu Victor berkata kalau Ethan beruntung memiliki ibu sebaik Tabi. Melihat Victor yang sibuk menggambar, Ethan bertanya apa yang sedang Victor gambar. Tapi Victor justru merasa terganggu dan meminta Ethan pergi. Sebenarnya Ethan merasa bersalah dan kedatangannya ke sana untuk meminta maaf. Dia pun memberikan beberapa spidol untuk Victor sebagai bentuk permintaan maafnya. Di sisi lain, Tabi pergi ke klinik untuk menemui suaminya dan terkejut melihat ranjang Jim kosong. Ia kemudian mencari keluar dan menemukan Jim berada di depan rumah mereka yang telah roboh. Jim mengajak Tabi untuk berbicara secara serius. Dia menceritakan tentang radionya yang berhasil menghubungi seseorang. Tapi anehnya pria itu seperti sudah mengenal Jim. Bahkan pria tersebut mengetahui kalau Tabi sedang menggali lubang di basement rumah mereka, membuat Jim menyadari jika Tabi berada dalam bahaya. Jim curiga bahwa ada seseorang yang telah mengawasi mereka selama ini. Tetapi Jim belum tahu apa tujuannya. Bisa saja orang-orang itu sedang melakukan eksperimen atau hal semacamnya. Setelah mendengar cerita dari Jim, Tabi tentu saja percaya. Di kota ini, hal-hal aneh tidak lagi terasa mustahil. Tabi kemudian bertanya apakah ada orang lain yang juga mendengar suara tersebut selain Jim? Ada. Donna saat itu berada di sampingnya ikut mendengarkan. Jim segera pergi menemui Donna untuk membicarakan hal tersebut. Dan di situ Donna memang tidak menyangkalnya
Donna mengaku mendengar suara pria itu juga. Tapi menurutnya itu bukanlah pertanda baik. Jika memang di luar sana ada yang telah mengawasi mereka, kalau memang dia adalah orang yang baik, seharusnya dia sudah memberikan bantuan. Tapi seperti yang mereka berdua ketahui, orang tersebut tidak melakukan apa-apa. Donna kemudian memperingatkan Jim untuk tetap merahasiakan hal ini sampai mereka benar-benar yakin siapa sebenarnya pria tersebut. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, suara keributan terdengar dari ruangan lain. Ternyata itu adalah Randall yang marah karena salah satu penghuni rumah koloni telah menyentuh barang-barang miliknya. Donna segera mendekati keduanya dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diketahui bahwa di rumah koloni tidak ada sistem kepemilikan pribadi untuk baju dan barang-barang lainnya. Semua dipakai dan digunakan bersama-sama. Randall tidak setuju dengan aturan tersebut dan ia mengancam akan memukul siapapun yang berani menyentuh barang miliknya. Donna mencoba menahan kesabarannya, tapi dia tidak bisa lagi. Dia tidak boleh membiarkan perilaku Randall yang seperti itu, karena jika dibiarkan, dia akan semakin semena-mena. Sudah seharusnya siapapun yang mau tinggal di rumah koloni, maka dia harus menaati semua peraturannya. Dengan perasaan kesal, Donna lalu pergi mengambil kapak dan mengusir Randall secara paksa. Setelah mengusir paksa Randall dari rumah koloni, Donna lalu membawa Randall kembali ke bus dan berkata kalau bus itu mulai sekarang adalah rumah baru bagi Randall. Sebelum pergi, Donna menggantungkan jimat Abragag di dalam bus tersebut. Donna memberitahu sekaligus memperingatkan, jika jimat itu sampai terjatuh, maka jimat itu tidak akan berfungsi dan hanya akan menjadi batu biasa. Sementara itu, Jed pergi ke barnya Tom untuk membaca buku. Tapi di sana dia malah bertemu dengan Bu Nini. Jed pun mengeluh karena pada awalnya dia pergi ke sana karena berpikir bisa menyendiri. Tapi setelah melihat keadaan Bu Nini yang tampaknya sedang tidak baik-baik saja, Jed pun menghentikan keluhannya dan duduk di salah satu kursi. Bu Nini yang sebenarnya butuh teman berbicara mulai bercerita soal Elgin yang memohon padanya untuk putar balik waktu itu. Bu Nini sangat menyesal karena tidak mendengarkan permintaan Elgin hingga nasib mereka kini seperti sekarang. Mendengar itu, Jed bertanya, apakah Elgin meminta putar baliknya setelah Bu Nini melihat pohon tumbang atau belum? Bu Nini menjawab setelahnya. Di situ Jed berkata kalau Bu Nini tidak perlu menyesal karena memang sudah terlambat kalau sudah melihat pohon tumbang. Bu Nini juga bercerita kalau dirinya bekerja sebagai supir bus untuk membiayai kuliahnya. Bulan lalu dia baru saja melunasi semua biayanya, tapi sekarang malah begini. Dia pun bercerita kalau sehari sebelum terjebak di kota tersebut, Jed baru menjual perusahaannya. Dia baru saja ingin menikmati buah hasil kerja kerasnya selama ini. Tapi masa depan siapa yang tahu? Keduanya kemudian tampak bersulang untuk nasib mereka yang sama-sama malang. Lalu scene berganti. Sekilas diperlihatkan masa lalu Kenny, di mana ia dan Bu Liu sedang mengantar ayahnya untuk tinggal di klinik. Keputusan itu diambil karena malam sebelumnya ayah Kenny hampir membahayakan nyawa keluarganya sendiri. Diketahui jika ayah Kenny sudah pikun dan kemarin malam ayah Kenny hampir saja membuka pintu saat salah satu Nightmon berpura-pura sebagai saudaranya. Ibunya mencoba menghentikannya, tapi Ibu Liu justru didorong oleh ayah Kenny. Karena itulah Kenny dan Bu Liu memutuskan agar ayah Kenny tinggal di klinik. Selain di sana ada Christy yang menjaga dan merawatnya. Christy juga bisa terus mengawasi ayah Kenny saat malam hari. Awalnya ayah Kenny menolak untuk tinggal di klinik, tapi Bu Liu berhasil membujuknya dengan mengatakan jika ayah Kenny sudah sembuh, maka dia bisa secepatnya pulang. Kenny yang selama ini selalu terlihat tegar, tampak sedih dengan hal itu. Ia pun pamit keluar sebentar karena tidak sanggup menahan air matanya. Sesaat kemudian Pak Stephen muncul dan menanyakan apa yang terjadi. Kenny lalu menceritakan semua yang terjadi tentang ayahnya tadi malam. Pak Stephen tampak ikut merasa prihatin dan meminta Kenny agar tetap kuat. Setelah itu, Pak Stephen berkata kalau dia butuh bantuan. Dia pun menawari Kenny pekerjaan sebagai deputinya. Mendapat tawaran dari Pak Stephen, Kenny tampaknya tidak keberatan dan mau menerimanya. Kembali ke masa sekarang. Sesaat setelah Kenny menemukan Sarah yang bersembunyi di basement gereja,
Ia pun segera memberitahukan hal itu kepada Pak Stephen. Pak Stephen yang melihat Sarah berada di sana tampak terkejut dan terdiam sesaat. Setelah itu Pak Stephen meminta Kenny untuk meninggalkannya berdua dengan Sarah, karena dia ingin berbicara secara empat mata bersama Sarah. Sesaat setelah Kenny pergi, Pak Stephen segera melepaskan borgol yang mengikat tangan Sarah. Ada banyak pertanyaan yang ingin Pak Stephen tanyakan kepada Sarah. Tapi hal yang sangat ingin ia ketahui adalah bagaimana Sarah bisa berada di sini. Sarah lalu bercerita, setelah Pak Stephen masuk ke dalam pohon faraway, ia juga melakukan hal yang sama. Dan kemudian dia berpindah ke sini. Mendengar penjelasan dari Sarah, Pak Stephen kembali bertanya bagaimana Sarah bisa tahu mengenai pohon itu. Sarah menjawab kalau ada seorang anak kecil berbaju putih yang memberitahunya. Anak itu bukanlah salah satu suara dari The Others, namun Sarah percaya bahwa anak tersebut hanya ingin membantunya. Sarah kemudian balik bertanya, kemana Pak Stephen setelah masuk ke dalam pohon faraway? Namun Pak Stephen tidak mau memberitahunya. Pak Stephen merasa lega dan bersyukur mengetahui Sarah yang ternyata masih hidup dan baik-baik saja. Akan tetapi, ini bisa memicu kekacauan jika ada yang mengetahui keberadaannya di sana. Pak Stephen khawatir dengan keselamatan Sarah. Tapi Sarah sendiri sudah siap dan bersedia untuk dimasukkan ke dalam kotak, seperti halnya Frank. Pak Stephen menggeleng karena tidak menyetujui hal itu. Dia lalu pamit sebentar karena sekarang dia perlu berbicara dengan Kenny terlebih dahulu. Sesaat sebelum Pak Stephen pergi, Sarah bertanya, apakah Pak Stephen tidak memberitahu Kenny soal apa yang Sarah lakukan di klinik, bahwa dialah yang membuat ayah Kenny terbunuh? Tidak, jawab Pak Stephen singkat. Pak Stephen kemudian pergi untuk berbicara dengan Kenny. Di situ Pak Stephen sedikit kebingungan untuk menjelaskannya pada Kenny agar pemuda itu mengerti. Tapi dia juga tahu kalau ceritanya mungkin akan sulit dipercaya karena dia juga begitu saat Pak Nielsen menjelaskan tentang Sarah kepadanya. Namun Pak Stephen tidak punya pilihan lain selain berkata jujur. Ia pun mulai menjelaskannya dari awal ketika Nathan berbicara tentang Sarah kepada Pak Pendeta Nielsen. Lalu Pak Nielsen yang mengurung Sarah dan menanyainya banyak hal, hingga Sarah yang ikut bersamanya saat Pak Stephen pergi ke hutan. Pokoknya semua. Di situ Kenny kesal karena Pak Stephen sudah membohonginya. Dia juga khawatir tentang apa yang terjadi jika keluarga Jim mengetahui tentang keberadaan Sarah di sini. Kenny menyarankan agar Sarah dimasukkan ke dalam kotak, tapi Pak Stephen tidak setuju dan menolaknya dengan keras. Tiba-tiba di tengah-tengah pembicaraan mereka, Pak Stephen merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada tubuhnya dan dia ingin pergi menghirup udara luar sejenak. Setelah keluar, Pak Stephen merasa kalau penglihatannya mulai kabur. Namun dia bisa melihat jelas kalau ada suatu makhluk aneh yang tampak bergerak di dalam tubuhnya. Seperti halnya yang terjadi kepada kakek Martin. Kenny yang berada di belakang melihat gerak-gerik aneh dari Pak Stephen, ia segera menghampiri. Tak lama Pak Stephen pun terjatuh dan membuat Kenny khawatir. Melihat Pak Stephen yang sepertinya sedang tidak sehat, Kenny pun berteriak meminta tolong pada orang-orang di sekitar situ. Beberapa saat setelah kejadian tadi, Pak Stephen pun memeriksakan dirinya pada Christy. Pak Stephen merasa khawatir dan meminta Christy untuk memeriksa luka gigitan laba-laba pada tubuhnya. Beruntung luka itu tidak terinfeksi, namun harus tetap dibersihkan. Christy sempat melihat luka di lengan Pak Stephen dan hendak memeriksanya. Tapi Pak Stephen menolak dengan halus sambil beralasan kalau luka itu hanya terkena ranting pohon. Setelah Pak Stephen pergi, Kenny kembali ke tempat Sarah. Kali ini dia membawa makanan untuknya, karena dia tahu Sarah pasti kelaparan setelah bersembunyi di sana cukup lama. Kenny lalu mulai menanyainya tentang suara-suara yang Sarah dengar, dan apa alasan Sarah bisa mempercayai hal itu. Kenny ingin tahu dan ingin mengerti semuanya. Selama ini dia selalu percaya kepada Pak Stephen dan dia ingin memastikan apakah apa yang dikatakan Pak Stephen tentang Sarah itu benar. Kenny ingin membantu dan mendukung Pak Stephen. Selain itu, bagi Kenny, Sarah adalah temannya. Bahkan ibunya sudah menganggap Sarah seperti putrinya sendiri. Kenny tidak ingin terjadi hal buruk menimpa Pak Stephen maupun Sarah. Makanya dia ingin Sarah menjelaskan semuanya, sehingga nanti Kenny bisa meyakinkan orang-orang dan memberi Sarah satu kesempatan lagi. Tapi Sarah sepertinya tidak menginginkan pengampunan. Ia sadar kalau dia pantas dihukum dan dia bersedia untuk dimasukkan ke dalam kotak.
Sepertinya Sarah benar-benar menyesali semua perbuatannya. Akan tetapi Kenny tidak menyerah. Dia mencoba meyakinkannya kembali. Namun tiba-tiba Sarah menyela ucapannya. Sarah meminta Kenny untuk berhenti berbicara karena dia ingin mengatakan sesuatu. Singkat cerita, setelah berbicara dengan Sarah, Kenny lalu pergi ke klinik. Dia tampak melamun sembari menatap ke arah tempat di mana ayahnya ditemukan meninggal. Beberapa saat kemudian, Pak Stephen datang mencarinya. Menyadari kedatangan Pak Stephen, Kenny langsung bercerita kalau selama ini ibunya jarang menangis. Namun setelah kematian ayahnya, Kenny selalu mendengar kalau Bu Liu hampir menangis setiap malam. Bu Liu menyesali dirinya yang tidak menemani ayah Kenny pada malam itu. Selama ini, ia dan ibunya berpikir kalau orang yang sudah membuka pintu klinik adalah ayahnya Kenny. Tetapi sekarang Kenny sudah mengetahui kenyataannya bahwa itu bukanlah perbuatan dari ayahnya. Kenny lalu bertanya apakah Pak Stephen tahu kalau Sarah yang melakukannya. Di situ Pak Stephen tidak menyangkal. Pak Stephen berkata kalau dia ingin memberitahukan hal tersebut, tapi dia bingung dan tidak tahu kapan saat yang tepat untuk melakukannya. Namun Kenny yang sudah dipenuhi kesedihan sekaligus kecewa mengatakan kalau Sarah harus dimasukkan ke dalam kotak. Pak Stephen mencoba membujuk Kenny untuk tidak melakukan hal itu, tapi tidak berhasil. Kenny merasa sudah dikhianati oleh Pak Stephen. Ia pun melepaskan lencana miliknya dan pergi meninggalkan Pak Stephen. From bersambung berlanjut ke episode 15. Terima kasih buat semua kawan-kawan yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu ya buat kalian. Sampai jumpa lagi di From episode 15. Saya Sam Sulkohar, bye-bye. Menyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah, dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi bisu.